Askara Radio Streaming Wiladit Up. Selamat pagi sahabat Askara. Bagaimana kabarnya hari ini 15 Februari 2022? Setelah 1 hari kemarin kita merayakan hari kasih sayang gitu ya. Harusnya sih setiap hari itu kasih sayang selalu ada ya. Dengan tema merah, kemudian cinta-cintaan gitu ya. Nah hari ini kayaknya kita hampir sama ya Pak Yohanes ya. Yeah. Kita pakai baju yang bertemakan cinta gitu ya. Yeah, cinta. Nah hari ini sahabat Askara program Spirit of Life kembali hadir menemani sahabat Askara hingga nanti di jam 10 pagi pastinya. Sahabat Askara bisa mendengarkan melalui aplikasi, melalui website juga boleh, atau juga pengen lihat secara visual. Sahabat Askara bisa langsung saja ke YouTube Askara Channel atau juga bisa langsung mengunjungi Facebook Live kami di Sahabat YTWR. Sahabat Askara, ada 2 hadiah yang bakal kami bagikan buat sahabat Askara di pagi hari ini dengan penanya seputar dengan topik kita di pagi hari ini. Masih kita membahas tentang doa Bapa kami, dan selamat pagi juga saya sapa untuk sahabat Askara yang mendengarkan melalui radio Mercy FM Soe yang ada di Soe dan sekitarnya. Selamat pagi juga ya kakak-kakak yang ada di sana ya. Selamat mendengarkan, dan pagi hari ini seperti biasa saya bersama dengan Pak Yohanes. Yeah. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Mas Verlon. Sehat ya? Sehat Mas. Sehat, puji Tuhan sehat, ya. Harus selalu sehat ya. Yeah. Harus selalu sehat, harus selalu semangat. Pagi hari ini Pak Yohanes, sebelum kita ke topik kita masih bicara tentang doa Bapa kami. Seru ya. Seru. Saya sempat membaca juga deskripsi yang sudah dikirimkan Pak Yohanes. Sepertinya ini merupakan bagian terseru menurut saya gitu ya. Untuk itu sahabat Askara nanti bisa bergabung, bertanya juga boleh langsung ke WhatsApp, boleh ya di 0852 777 atau sahabat Askara juga bisa melalui chatbox atau juga chat secara live langsung di Facebook ataupun di YouTube channel Askara Channel. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua dan juga memberkati setiap kami yang mendengar dan yang menyaksikan dengan berbagai media yang tersedia. Kiranya Tuhan akan memberkati kami pada hari ini. Berkati juga semua kru yang di studio yang bertugas. Berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Askara, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa selama bulan Februari ini memang kita membahas tentang doa Bapa kami ya secara khusus ya. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang doa, tapi kali ini kita bahas lebih khusus lagi tentang doa Bapa kami gitu ya. Dan kita lanjut ya sahabat Askara, masih tentang ada beberapa bagian yang ada di dalam doa Bapa kami gitu ya, yang saya baca, yang kita tahu juga ya, yang ada di Matius 6 itu sahabat Askara. Ada satu kata-kata yang bilang seperti ini Pak Yohanes, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Waktu doa yang Tuhan ajarkan atau yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah sebenarnya apa sih makna dari ini Pak Yohanes? Apa makna dari pernyataan ini? Ya kalau membaca dari meneliti dari doa Bapa kami ini kan sebenarnya doa yang sederhana. Ya. Doa yang Simple ya. Betul. Tidak terlalu jelimet begitu loh doanya. Ini doanya kan Bapa kami yang di surga, kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kan kalau membaca kalimat ini kan sudah satu kejelasan ya. Tidak perlu ditafsirkan, ya, tidak perlu buka kamus, ya. Karena sudah jelas, jadilah kehendakmu. Kata jadilah artinya itu kan apa yang didoakan itu terjadi, dipenuhi. Tetapi jadilah kehendakmu, berarti yang dipenuhi adalah apa? Kehendak Tuhan ya. Jadi di bumi itu mewakili orang yang berdoa, itu ada di bumi. Tetapi apa yang terjadi di bumi itu harus jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Nah, jadi Tuhan ada di mana? Tuhan yang ada di surga. Lalu kan kalimatnya kan tidak terlalu sulit dipahami. Jadi jadilah kehendakmu di bumi, artinya jadilah atau terpenuhilah atau terkabullah
semua doa-doa orang yang ada di bumi, yaitu doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang di mana? Tuhan yang di sorga. Oke. Artinya ada keselarasan antara bumi dan sorga. Karena pihak sorga, saya bilang pihak sorga ini warga kerajaan gitu ya. Dia adalah yang mewakili yang berkuasa. Kemudian kita yang berdoa adalah warga kerajaan sorga, maka seharusnya selaras dengan apa yang dikehendaki oleh raja kita. Oke. Ini kan kerajaan berarti ada raja, ada pemerintah, ada penguasa. Penguasanya adalah Allah Bapa yang di sorga. Kemudian ketika kita meminta kepada Allah Bapa yang di sorga, dia akan memenuhi jika permintaan itu sesuai dengan kehendaknya. Oke, harus digarisbawahi ya. Iya, harus sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya ya. Nah, kita kalau berdoa kan sesuai dengan kehendak kita. Nah, keinginan kita gitu. Ya. Keinginan kita itu atau kehendak kita itu harus selaras dengan kehendaknya Tuhan. Oke. Kenapa? Karena hidup kita diatur olehnya. Kita nggak pernah mengatur diri kita sendiri. Dan kita juga nggak boleh ngatur Tuhan gitu ya? Nggak boleh ngatur Tuhan juga. Artinya ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, maka aturan-aturan tentang bagaimana menjadi warga kerajaan sorga itu diatur dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, termasuk tingkah laku kita, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan diatur. Wah, kalau begitu kita nggak bebas meminta, bebas berekspresi, tetapi semua ekspresi itu dalam koridor kehendak Tuhan. Nah, ini kan konsekuensi. Ya sama lah dengan negara kita kan merdeka, Pak. Merdeka mau buat apa aja boleh, tapi bebas jangan, gitu ya. Tapi jangan bertentangan dengan undang-undang. Kan begitu aja, undang-undang nggak mengatur kan. Kita mau jungkir balik boleh, tapi jangan jungkir balik itu mencelakai orang lain. Nah, kita motor ngebut boleh ngebut, tapi kan ada aturan jangan melebihi kecepatan. Kalau jalan tol misalnya ada yang 60 paling bawah, di atas ada 80, 100, jangan melebihi, nggak boleh. Itu ada aturannya. Dan kita harus taat kepada aturan-aturan itu gitu ya. Artinya itulah sebutan kehendak. Kehendak itu artinya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Nah, kalau penguasa itu ditentang, maka akan kena risiko. Ada risiko kan. Nah, di sini juga sama, kita doa sampai sepanjang malam, doa, tapi doa itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa, ya memang tidak akan pernah dikabulkan. Nah, artinya tidak pernah dikabulkan, makanya kita bilang doanya didengar tetapi ditunda. Kata ditunda ini kan belum dikehendaki oleh Tuhan. Nah, mungkin dibilang di dalam satu bagian, karena apa yang kamu minta itu adalah minta untuk memenuhi hawa nafsu kamu, meminta untuk memenuhi keinginan kamu, maka Tuhan tidak kehendaki. Tapi sepanjang keinginan itu adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti dikabulkan. Nah, dikabulkannya kapan? Itu kan sesuai dengan kehendaknya dia. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi seluruh rangkaian doa itu tidak dapat dilepaskan dari konsep kerajaan sorga. Jadi artinya gimana tuh? Konsep kerajaan sorga berarti kan kita adalah warga kerajaan sorga, maka seluruh keinginan kita, doa-doa kita yang kita inginkan, kita kan meminta ini. Ibaratnya gini loh, kita datang menghadap raja. Kita meminta menghadap raja, jangankan menghadap, untuk menghadap pun harus ada persetujuan. Kalau kerajaan kan ada protokol. Diterima atau tidak itu juga. Tetapi karena kita sudah percaya sama Kristus, dibilang kita sudah diperdamaikan, kita bebas kapanpun menghadap bisa. Gak usah pakai perantara, izin apa segala macam, surat pengantar gitu. Surat pengantar gitu. Langsung sudah masuk. Tetapi ketika kita mengajukan, misal contoh kita seorang warga, ini luar biasa ya keistimewanya. Kita bisa menghadap raja kapan saja. Wow. Ini kan kerajaan sorga bisa menghadap raja kapan saja. Punya hak istimewa ya? Punya hak istimewa. Kita pergunakan hak itu. Boleh, datang saja. Nyampaikan, rajaku, aku pingin diizinkan, aku pingin punya tanah. Nah, kita kan nggak bisa berdialog ini. Tuhan kan nggak tanya, untuk apa? Kan tidak ada. Tapi dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu, saya pingin punya tanah karena saya pingin, paling tidak, saya bisa, keluarga saya punya rumah dan sebagainya. Itu kan baik. Nah, tetapi Tuhan juga punya kehendak. Aku belum menghendakinya untuk tahun ini. Tapi aku menghendakinya tahun depan. Kita harus bersabar di situ. Karena kita kan tidak bisa, kita minta sesuatu, Tuhan kan tidak langsung ngomong. Tunggu ya, kan tidak ada suara juga begitu. Tetapi itu akan nyata nanti jika Tuhan kehendaki, entahkah tahun ini, tahun depannya,
jika Tuhan kehendaki itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi, begitu loh. Makanya seluruh doa yang kita sampaikan itu harus dibingkai dalam konsep kerajaan sorga. Jadi ada kerajaan sorga dengan seluruh perangkatnya, dengan seluruh undang-undangnya. Kita harus selaras dengan yang menguasai. Siapa yang menguasai? Yaitu Allah Bapa sendiri. Jadi kerajaan sorga itu bukan melingkupi hanya sorga saja, tapi melingkupi seluruh alam semesta. Jadi harus gitu, pemahamannya harus begitu. Iya, itu kan kerajaan sorga kan tidak bisa bilang hanya untuk saya, tapi kerajaan sorga itu kan melingkupi seluruh alam semesta, itu Allah yang memerintah seluruhnya. Artinya kedaulatan ada di tangan Tuhan sepenuhnya, termasuk pada saat kita meminta. Jadi kerajaan sorga adalah sistem pemerintahan yang kedaulatan sepenuhnya berada di tangan raja. Siapa raja kita? Di Yesus itu sendiri. Ya, ada Yesus. Dia raja kita. Nah, kalau raja itu kan tidak boleh ditentang, Pak. Kalau kita minta sesuatu ya terserah raja, kita kasih apa tidak kan terserah raja. Makanya bilang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Jadi permintaan rakyat itu harus selaras dengan kehendak raja. Itu maksud. Jadi selaras tadi itu apa yang disebut dengan selaras sesuai dengan kehendak raja. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita tahu kehendak raja itu? Tapi untuk tahu kehendak raja kan saya pernah bilang minggu lalu kan harus bergaul dengan hidup Tuhan. Bergaul, ya. Ya kan? Loh, bagaimana saya bisa bergaul dengan sang raja? Kan dia raja. Loh, memang dia raja, kita kan diangkat jadi anaknya sekarang. Ya bergaul ngomong dengan, maka disebut Bapa kami yang di sorga. Gitu loh. Bukan lagi menyebut dia sebagai Allah yang kalau dalam orang Yahudi kan Yahweh, Adonai, Jehovah. Itu disebut sebutan-sebutan karena dia nggak berani menyebut Allah itu yang selalu suci sekali. Tetapi sekarang kita malah diberi hak istimewa ketika kita percaya kepada Kristus. Maka kita boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa. Makanya ketika kita datang kepada gambaran dia, sebuah kedekatan itu ya Pak? Iya, jadi kita ketika datang menghadap ke dia tidak lagi menghadap sebagai seorang yang bukan siapa-siapa. Karena semua rakyat kerajaan sorga itu yang sudah percaya adalah anak-anaknya. Nah, ketika meminta itu ya dekatlah sama dia. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan ini kan banyak sekali. Ya Tuhan itu kan tidak terbatas. Caranya dekat yang pernah saya bahas minggu lalu adalah melalui doa-doa kita, melalui kita hidup bergaul dengan dia, membaca firman-Nya. Disitulah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita nggak pernah membaca firman-Nya ya kita nggak bakal tahu ya apa yang dia kehendaki, nggak kita tahu. Jadi termasuk dalam kehidupan kita. Nah, itu ya Mas Telo maksudnya. Jadi jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, bumi itu kan mewakili kita yang di bumi berdoa. Ini kan dalam konteks doa Bapa kami. Itu harus jadi. Jadi kerajaan Tuhan itu harus menjadi ukuran dalam kehidupan kita, termasuk di dalam berdoa. Jadi kalau kata kerajaan sorga sudah dekat, itu berarti pemerintahan Tuhan yang memerintah itu tanda petik ya. Karena walaupun tidak disebut pun dia sudah memerintah. Ya, memerintah alam semesta ini. Tetapi lebih dekat lagi sekarang supaya dipahami oleh orang percaya bahwa hidup ini sekarang ada yang menguasai. Ya. Bukan lagi di bawah kuasa kendali kita, tetapi di bawah kendali Bapa yang di sorga. Ya. Termasuk dalam hal kita meminta sesuatu pun itu di dalam kehendaknya. Kehendak Tuhan. Kalau dia tidak kehendaki, ya berarti jangan dipaksa. Pasti yang terbaik begitu. Kadang-kadang kita akan memaksakan harus begini, tapi Tuhan tidak kehendaki, ya berarti sabar dulu. Karena apapun yang Dia berikan itu selalu yang terbaik bagi kita. Karena dia tahu masa depan kita. Kita kan tidak tahu, saya pernah bilang ya. Kita nggak paham hari esok. Hari esok itu kapan? Kita kan hanya ukuran waktu saja. Waktu ini kan ada, kalau katakanlah kita hitungnya 24 jam sehari. Hari esok itu kita nggak paham tuh hari yang besok itu akan terjadi apa, kita nggak tahu. Nah, karena itu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kira-kira gitu Mas. Oke, baik. Menarik ya Pak Yohanes kalau kita bicara tentang satu kalimat ini ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi sebelum kita ke pertanyaan kedua, Pak Yohanes tadi bilang kalau berbicara tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu adalah kita sedang menyelaraskan. Artinya berarti manusia yang menyelaraskan itu ya Pak Yohanes? Iya, manusia. Kita harus menyelaraskan. Jadi yang menyelaraskan kan kita yang meminta. Terus orang bertanya, Pak, kalau gitu bagaimana menyelaraskan betul. keinginan saya dengan kehendak Bapa? Caranya ya kita lebih banyak bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia dengan cara bagaimana? Di dalam doa kita, kemudian di dalam kita membaca firman-Nya. Semakin banyak kita membaca firman-Nya,
semakin dipimpin oleh Roh Kudus kita. Mm-mm. Nah, Roh Kudus lah akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya. Oke. Kan Oke. begitu ya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, memimpin diri sendiri, ya kita tidak akan pernah paham apa yang menjadi kehendaknya. Oke, ini penting. Kalau kita tidak Mengizinkan diri mengizinkan kita Roh Kudus gitu ya. memimpin hidup kita, Heeh. maka tidak pernah kita akan tahu apa yang menjadi kehendaknya. Kan dikatakan bahwa hanya Roh itu yang tahu apa yang kehendak Bapa. Kan Roh itu yang tahu loh. Roh yang dalam diri kita itu yang mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Itu kan Roh. Roh Kudus itu kan Tritunggal itu loh. Ya, ya, ya. Itu yang memimpin hidup kita. Maka ketika kita membiarkan dia memimpin hidup kita, maka dia akan juga memberikan kepada kita apa yang menjadi kehendak Bapa. Harusnya kita tunduk gitu ya, Pak. Harus tunduk. Tetapi kita kan manusia itu Hmm. pusatnya ketamaan, kerakusan, dan Betul. keegoisan. Betul, betul. Kita pokoknya maunya kita. Hmm. Padahal kita tidak menunggu apa yang Tuhan mau. Sehingga karena kita tidak menunggu apa yang Tuhan mau, maka kalau kita sudah lakukan itu, Tuhan bilang ya lakukan saja. Kamu kan bisa melakukan semuanya sebenarnya. Tanpa orang bilang, kan tanpa berdoa juga kamu bisa kerjakan. Betul. Tetapi kan akhirnya kita menjadi orang yang ya jalan sendiri begitu aja. Padahal kita kan konsep jadi kerajaan sorga. Jadi karena kerajaan sorga kita belajar mentaati apa yang menjadi undang-undang kerajaan sorga. Kita menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa. Itu kan yang dimau kan. Ya. Nah, tetapi kita kan kadang-kadang di dalam diri kita masih ada tersimpan sifat-sifat pemberontakan, masih ada. Karena itu mewarisi di dalam diri kita ini kan masih ada sifat-sifat kita menentang Tuhan. Ya. Masih ada, menentang Bapa itu masih ada. Sehingga dengan itulah kita membutuhkan penaklukan diri kepada Dia sepenuhnya melalui kita melalui doa dan melalui membaca firman-Nya, persekutuan, supaya kita akhirnya memahami apa yang menjadi kehendaknya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bahwa makna dari jadilah kehendakmu di Ya. bumi seperti di surga, kita yang harus menyelaraskan. Yang penting juga tadi Pak Yones katakan bahwa kita juga mau ya, hidup kita itu mau dituntun oleh Roh ya. Waktu Roh itu menuntun hidup kita, maka kita akan mengerti dan bisa jadi dibilang selaras gitu ya, sepaham dengan kehendaknya Tuhan. Nah, kita masuk yang pertanyaan yang kedua ini Pak Yohanes, menurut saya juga ini mungkin yang ditanyakan beberapa orang dan juga bisa menjadi hal yang kadang-kadang menyerang kita gitu ya Pak Yohanes ya, menyerang kita orang-orang percaya. Masa sih bisa seperti itu? Jadi kan dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, orang-orang bertanya, emang bisa dunia ini disamain dengan surga? Kan dunia ini kan penuh dengan dosa. Bagaimana bisa kerajaan surga itu disamakan dengan bumi ini? Ada orang yang bertanya seperti itu, dan bahkan juga mungkin ini sebuah jebakan gitu ya buat kita Pak Yohanes. Akhirnya kita kebingungan kalau kita tidak mengerti ini. Bagaimana menurut Pak Yohanes? Ya, ini kalau membaca konteks dari doa Bapa kami ini kan sebenarnya apa yang Mas Telan tanyakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan konteks sebenarnya. Kalau orang tanyakan itu nggak sesuai dengan konteks. Betul. Karena kan konteksnya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini kan kata kuncinya jadilah kehendakmu. Bukan sorga dan bumi sama. Artinya kehendak sorga itu terjadi di bumi. Oke. Nah, kalau memang di bumi itu ya penuh dengan dosa yang saya bilang tadi, penuh dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, penuh dengan keinginan yang hanya memuaskan nafsunya saja. Makanya ketika orang berdoa menggunakan doa Bapa kami, maka dia harus menyadari ternyata saya ini harus selaras dengan kehendak Bapa yang di surga. Karena yang di bumi ini penuh dengan keserakahan, di bumi ini penuh dengan tipu muslihat. Makanya dalam doa tidak boleh berdoa dalam keserakahan. Tuhan berkatilah saya. Terus pertanyaannya, kalau sudah diberkati terus untuk apa? Itu kan pertanyaannya kan simpel begitu. Itu serakah kita kan. Terus kenapa nggak pernah berdoa Tuhan berkatilah Mas Belom, berkatilah gitu? Kan berkatilah saya terus lah. Ya. Oke. Pernah nggak doakan malam-malam, doakan orang-orang yang katakanlah dia memang perlu didoakan? Tuhan sabar doa untuk ini, doakan dia. Ini kan dalam pengertian kita kan kadang-kadang berdoa hanya untuk diri sendiri. Tuhan berkatilah kami begini supaya saya mau ini, saya mau itu gitu ya. Ini saya terus Tuhan bilang, terus kapan kamu mengingat orang-orang yang lain? Karena di dalam diri manusia itu tidak pernah rasa cukup. Makanya di dalam doa Bapa kami pasti nanti ada kalimat, cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya.
Kan ada kata cukup karena manusia tidak pernah puas. Bukan yang berlebih gitu ya Bukan. Tuhan mau ya. Makanya ketika berdoa, kalau kita sudah cukup, jangan berdoa itu lagi gitu loh. Oke. Tuhan berikanlah kami makanan kami. Kan sudah ada makanan itu. Kenapa nggak minta Tuhan tolong kami hari ini bisa bawa makanan kami kepada orang lain. Buka jalan supaya kami ini ada makan di rumah ini. Siapakah orang yang akan kami beri ini? Buka, oh ternyata ada tetangga saya. Dia tidak ngomong apa-apa. Ternyata dia satu hari ini tidak ada beras. Kan kita Tuhan, oh itu loh dia membutuhkan. Tapi kita kan tetap saja minta supaya kita gini cukup. Kita yang diberkati. Karena keinginan banyak gitu loh. Pingin ini, pingin itu, banyak berhutang. Tuhan tolonglah supaya bisa kami bayar hutang kami. Padahal hutang kami itu hanya untuk memuaskan diri kita. Terus kapan kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Pernah nggak puas manusia? Nggak pernah puas. Kalau dia sudah pernah makan A, dia pingin makan B. Sudah makan B, C. Padahal orang-orang di sekitar kita jangankan A di bawah belum pernah. Tapi kita sudah pernah macam-macam yang kita makan. Tetapi pernah kita puas. Tetap minta kan. Beri kami kesehatan. Beri kami gini. Saat ini kita kan sehat. Pernah nggak mengingat orang-orang yang di sekitar kita yang sakit? Yang nggak bisa berjalan seperti kita. Kita kan bisa kemana-mana jalan. Tapi banyak orang nggak bisa jalan kemana-mana karena dia menderita. Betul. Nah itu yang didoakan maksudnya di situ. Tuhan minta yang begitu, jangan minta untuk dirimu sendiri. Karena manusia itu serakah, makanya bilang berikanlah makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau udah cukup sudah. Artinya kita kan tidak pernah cukup. Makanya doa Bapa kami mengajar agar kita itu menjadi orang yang bersyukur. Jangan selalu tamak dan selalu serakah. Rasa-rasanya kita tidak pernah cukup. Ayo coba tanya sekarang di rumah kita ada apa? Pernah saya bilang dulu. Banyak nggak di kulkas kita kadang-kadang sayur terbuang-buang juga. Ya kan? Kenapa nggak dibagi? Kalau kita nggak bisa memasaknya, aduh banyak nih. Jangan berpikir saya akan simpan sampai 1 bulan. Jangan berpikirnya begitu. Nanti udah busuk buang. Tapi kalau saya rasanya ini enggak saya bisa masak lagi nih. Tuhan berkati saya akan bagi sembilan. Kasih kresek, kasih orang lain. Kita beli lagi kan ada berkat baru lagi. Kan ya naik repres. Jangan menjadi laut mati. Menampung terus nggak pernah dibagi ya. Akhirnya kita menjadi orang yang tamak. Nah kalau tamak itu kita mintanya pasti minta untuk diri saja. Ya Tuhan berkatilah keluarga kami. Pertanyaan salah apa enggak? Benar. Nggak salah kan? Nggak salah. Tapi kenapa nggak sekali-sekali diubah? Karena kita lihat, Tuhan udah berkati kok ini. Tuhan udah gini, udah ada ini. Karena merasa tidak cukup itu tadi ya manusia. Selalu begitu. Terus ada iri hati kita sama orang lain. Orang bisa beli A, kita mulai iri hati kan nggak boleh. Karena itu dunia ini itu tidak bisa disamakan dengan sorga. Ketika sorga itu bicara tentang damai sejahtera dan kebenaran, maka sorga bicara mengenai ketamakan dan kerakusan. Nah ketika ketamakan dan kerakusan menguasai manusia, maka itu juga akan terlihat dalam doa-doanya. Kita kan selalu merasa diri kita kurang. Ya kan? Ayo dilihat di rumah lemarinya. Cek lemari sepatu, lihat ada berapa sepatu yang kita miliki. Banyak apa tidak? Ya banyak. Tapi kenapa masih kurang? Kita pakai sepatu sehari berapa? 1 aja kan. Tapi kenapa semua ada 10 nggak pernah dipakai? Nah padahal banyak orang kan sepatunya robek mungkin nggak punya. Tapi kenapa kita nggak? Makanya berdoanya berbeda. Tuhan hari ini kami ingin berbagi, kami ingin berkata orang lain. Tuhan buka jalan siapakah yang mungkin sedang berdoa juga sehingga kita menjawab doa orang itu loh Pak. Jangan kita supaya doa kita dijawab, kita juga menjadi orang yang menjawab doa orang. Orang berdoa, Tuhan berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukupnya. Karena orang itu betul-betul ya tidak ada. Nah kita sudah berlimpah-limpah masih berdoa juga. Tuhan berkatilah kami sebagai padahal udah banyak di rumahnya ada. Apakah salah tidak? Doanya yang harus diubah gitu loh. Sehingga kita tidak lagi hanya meminta, tetapi kita sudah memberi. Jadi kita lagi hanya meminta saja. Tuhan sekarang aku ingin memberi karena Engkau sudah memberi kepada aku. Makanya ketika bicara mengenai tadi pertanyaannya, sorga dan bumi disamakan ya emang nggak sama. Karena di bumi ini memang penuh dengan keserakahan. Kan dibilang di dalam kitab, di sebuah ada kitab suci dibilang di bumi ini ada beberapa yang tidak pernah puas. Salah satunya bumi kan. Bumi ini tidak pernah puas walaupun seberapa pun dikasih air. Ya mungkin sekarang karena banyak di plester itu ya, sehingga banjir. Tapi masih ada tanah resapan itu akan terus masuk dia, terus masuk sampai berapapun dia akan tetap menampung semuanya. Nah itulah manusia juga yang serakah itu begitu, tidak pernah puas. Makanya kalau ada kasus-kasus korupsi itu kan karena ketidakpuasan.
dia selalu merasa kurang, dan dia merasa dia itu bahagia karena sudah memiliki semuanya. Tapi apakah bahagia juga tidak sih? Bukan itu ininya ya, ukurannya ya. Bukan. Makanya kalau pertanyaannya apakah surga bisa disamakan dengan dunia yang penuh dosa, ya tidak sama. Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi itu dikehendaki oleh Bapa seperti yang di surga. Ya. Di surga itu penuh dengan belas kasihan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Di bumi penuh dengan pertikaian, perkelahian, keserakahan, saling menjatuhkan, saling membinasakan. Supaya itu terjadi, supaya manusia itu saling menghargai. Dengan berdoa begini, maka kita menghargai sesama kita. Gitu loh. Dengan menghargai sesama kita, maka kehendak yang di surga itu terjadi di bumi. Melalui doa kita gitu. Doa kita tuh harus akhirnya kita itu menjadi orang-orang yang memberkati bumi ini. Ya, bukan kita selalu menjadi orang yang kurang. Makanya ada doa, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kan nggak ada disebut berikanlah kami pada bulan ini, nggak ada pernah dibilang. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebenarnya Tuhan mengajar kita tuh sangat simpel, sederhana hidup itu, jangan diberuat itu. Kita berpikir kita akan menabung bisa untuk sebulan dan sebagainya. Wah, kita tenang, kita puas. Terus Tuhan bilang, orang bodoh, itu untuk siapa semuanya? Malam hari ini juga kamu dipanggil, itu untuk siapa? Nah, bukan berarti kita nggak boleh nabung, boleh. Tetapi jangan menjadi serakah. Dan jangan berharap, saya sudah punya tabung, kita menjadi tenang. Jangan, karena kita kan tidak pernah tahu hidup ini. Artinya kita juga tidak boleh menggantungkan hidup kita pada tabungan kita. Ya kalau kita menabung boleh, itu kan memang menabung itu untuk masa depan itu baik kan gitu ya, baik, dengan gitu, tujuan yang baik. Karena itu kan diajar juga seperti semut itu kalau pada musim banyak makan dia menabung ya, dia ambil nanti pada saat musim hujan itu dia tinggal di dalam, ada yang dimakan. Itu kan orang yang bijaksana ya. Orang bijaksana dia selalu berpikir tentang bagaimana menata hidupnya, manajemennya diatur dengan baik. Tetapi jangan bergantung di situ. Ya. Karena hidup ini kan milik Tuhan. Bersyukur bisa menabung, puji Tuhan. Tetapi kalau kita belum bisa menabung, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya kalau bisa untuk hari ini, ya syukur hari ini, tidak apa-apa juga. Tapi kalau bisa kita menyisihkan, baik. Tetapi jangan karena menyisihkan, terus kita lupa. Hidup ini juga harus berbagi sama orang lain. Gitu loh. Kan simpelnya kan begitu. Ya. Jadi sorga dan bumi itu nggak bisa disamakan. Sama dengan yang pertanyaan tadi itu, jadilah kehendakmu. Jadi kan bicara mengenai kehendak ini ya. Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang di bumi ini bukan hanya bicara mengenai doa ya, tapi orang-orang yang di bumi ini adalah orang-orang yang mencerminkan apa yang menjadi hal yang indah di dalam kerajaan surga. Di kerajaan surga itu ada persekutuan yang indah bersama dengan orang-orang percaya, memuji, gitu ya. Memuji Tuhan dan sebagainya. Ada kedamaian, ada sukacita. Itu yang ingin diturunkan supaya di bumi juga begitu. Tapi di bumi sulit melakukannya. Kenapa? Karena di bumi dipenuhi oleh manusia-manusia yang rakus. Gitu. Yang tidak merasa cukup ya? Tidak pernah merasa cukup. Ayo tanya aja lah. Kita memang pernah merasa cukup? Ya tidak. Apalagi orang punya hobi apa, kalau udah beli terus tambah. Padahal satu aja udah habis, tapi orang kan terus beli. Makanya saya selalu bilang, yang punya kulkas, coba cek kulkasnya sekarang. Ada apa? Oh kosong Pak. Oh berarti berdoa supaya ada isinya kan begitu. Tapi lihat aja ya, mungkin ya siapa kita nggak tahu ya, ada kulkasnya lebih banyak sekali. Wah ini bisa Pak untuk 2 minggu ini Pak. Tapi jangan sampai betul-betul dipakai gitu loh Pak. Maksud saya itu bukan berarti saya bilang sudah kasih semua enggak, tapi betul-betul memang kita butuhkan, kita untuk pakai boleh. Tapi kalau sampai ada yang busuk, rusak, sampai kering di sana, tomat sampai numpuk-numpuk, tumpuk semua di sana, nggak kepake. Kenapa nggak sebelum rusak dikasih orang lain saja? Gitu. Dibagi aja. Kita kan secukupnya segini cukup kok. Jangan, ini kasih, penuh sini. Akhirnya kita tenang ini. Paling nggak dipakai juga. Tiba-tiba dari kulkas banyak masih beli lagi makan di luar. Ini nggak kepake. Nah itu kan menjadi masalah. Akhirnya apa? Banyak yang terbuang. Karena banyak yang terbuang itulah kita akhirnya apa? Coba hitung-hitung. Makanya ada satu penelitian mengatakan orang di Indonesia atau harus di mana dibilang itu Indonesia dalam 1 tahun bisa triliunan itu terbuang, makanan terbuang, sangat banyak makan terbuang. Karena apa? Dia tidak habis dibuang makanan. Kan acara-acara ayo mas, acara-acara memang makan dimakan tidak. Ayo ada acara kita makan cuma sedikit kan, habis itu dibuang apa enggak itu? Dikumpulkan banyak apa enggak? Banyak itu mas ruginya. Kalau makan kan harusnya habis.
Coba aja makan tuh seharusnya kita makan segitu habis, nggak boleh kita sisakan dibuang, nggak boleh seharusnya. Tapi orang, waduh, ayo pesan lagi pesan. Tapi pernah nggak kadang-kadang kita pesan makanan udah habis? Pernah punya pengalaman? Pernah. Nah, Pernah. itu uang apa tidak? Uang, ya. Uang, tapi kita Rugi. merasa apa? Ya, biasa aja. Biasa aja. Padahal banyak orang yang membutuhkan. Tapi kadang-kadang kita kan karena mata ini ingin, waduh, enak nih beli. Padahal belum lapar kita, makan aja. Akhirnya apa? Kebuang. Wah ini masih ada sih, wah sudah apa? Sudah dimakan, dibuang. Bayangkan tuh, tanya aja orang di restoran soal itu. Kenapa banyak makanan, sisa makanan banyak dibuang itu? Itu kan uang semua tuh Pak. Nah itu kalau dikumpul-kumpul, makanya ada penelitian dikumpul-kumpul setahun itu triliunan itu uang terbuang dari sisa makanan itu. Oke. Makanya doa Bapak kami, berikanlah kepada kami makan kami Yang yang secukupnya. secukupnya. Hari ini. Itu berbicara mengenai bahkan ketika dia memberikan mujizatnya, ikan dan roti itu, kumpulkanlah sisa-sisa makanan, jangan sampai ada yang terbuang. Loh, sudah diajar, kumpulkanlah semuanya itu, jangan sampai ada yang terbuang. Tuhan sebenarnya sudah menanamkan itu gitu ya. Tetapi kita kan kadang-kadang karena keegoan kita punya uang banyak, terserah saya dan uang-uang saya sendiri. Memang bos, itu uang Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa kita juga harus berpikir jangan sampai kita karena uang saya sendiri terserah mau dihabiskan, tapi berpikir jangan sampai semua dibuang-buang. Tuhan kan bilang ketika roti dibagi-bagi, disuruh kumpulkan. Ternyata setelah dikumpulkan sisa berapa? 12 keranjang. Wah ini bisa kasih kepada yang lain-lain yang nggak ikut itu, bisa dibagi lagi gitu loh maksudnya. Supaya itu bisa orang lain yang membutuhkan diberikan. Karena itu manusia di dunia ini penuh dengan keserakahan, makanya bilang jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Oke. Termasuk makanan, termasuk apa yang kita miliki. Apapun ya sebenarnya Pak Yohanes ya. Jangan terbuang-buang. Kalau kita sudah tidak artinya kita punya sesuatu lebih, kita kan kadang-kadang nggak memakai ya. Kalau kadang-kadang kita orang membutuhkan, kita kasih aja. Daripada kita simpan-simpan terus untuk apa? Rusak nggak kepake. Mendingan ada orang banyak, mendingan rusak untuk daripada dikasih orang, itu kan masalah. Wow. Orang kan kadang-kadang bisa mempergunakan. Ada orang yang membutuhkan sebenarnya. Ada banyak orang membutuhkan, tapi kita yang merasa eman gitu. Eman. Bahkan ya apa ya, orang sampai menyimpan sesuatu itu sampai rusak-rusak begitu karena dia merasa senang aja gitu. Padahal kan tidak bermanfaat. Makanya saya kadang suruh cek rumah kita masing-masing, cek lah. Ya kalau memang tidak ada ya memang bilang apa, tapi kadang-kadang banyak yang terbuang. Beli ini, beli itu sampai kita merasa wah enak, kenyang, senang. Saya bilang iya, 5 menit anak kenyang, besok pagi lapar lagi. Udah, nggak pernah, makanya masalah makanan, masalah memenuhi keinginan mata nggak pernah selesai. Sekarang HP selalu keluar yang terbaru, tapi fungsinya kan tetap sama. Tapi orang kan pingin beli terus ya. Apakah salah? Nggak salah, uang-uangnya sendiri nggak salah. Tapi jangan sampai kita itu akhirnya rakus di situ. Mendingan kita bisa kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Gitu loh Mas. Nah itu kira-kira Mas. Oke. Artinya konteks ini berbeda gitu ya Pak Yohanes ya. Nah, ada juga beberapa nanti pertanyaan ini Pak Yohanes. Kalau tadi kan dibilang bahwa dapatkah surga itu disamakan dengan dunia gitu ya. Kalau kita melihat kan dunia itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan dosa, penuh dengan hawa nafsu itu tadi, tidak bisa disamakan. Lalu sebenarnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu ditujukan kepada orang yang percaya supaya mereka melakukan kehendak Tuhan seperti yang di surga, atau kepada semua orang Pak Yohanes? Tapi ditahan dulu ya Pak Yohanes ya. Ditahan dulu. Untuk sahabat Askara juga boleh menyampaikan pertanyaannya, kira-kira mau bertanya seputar apa tentang topik kita pagi hari ini, berbicara tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, penggalan dalam doa Bapa kami. Kita akan kembali lagi sahabat Askara setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Askara Radio Streaming, we light it up. Radio streaming Yayasan Terang Warta Rohani ini meski terhitung baru, namun terus berupaya menyuguhkan program-program kreatif yang menghibur, menginspirasi, dan tentunya mengedukasi Anda. Salah satunya adalah Music Corner yang hadir setiap hari Senin secara live pukul 6 sore hingga 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Program yang menghadirkan lagu-lagu hits ini menyajikan info musik yang up to date. Bersama saya Priska akan menemani sore sahabat dalam beraktivitas.
Zaman sudah berubah. Seiring perubahan zaman, cara mendidik putra-putri tercinta pun harus disesuaikan. Menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, jelas butuh pengetahuan dan kesiapan. Bunda Bijak menjadi solusinya. Salah satu program radio terbaru yang diproduksi YTWR ini didedikasikan untuk para wanita sebagai orang tua Kristen. Berbagai macam topik, tema, gagasan, atau pesan tentang pengetahuan pendidikan karakter dan pola pengasuhan Kristen dibahas di sini. Tunggu apa lagi? Dapatkan info tentang program ini dengan menghubungi kami di sini. Sang Pemenang adalah program produksi YTWR yang dikhususkan untuk kaum pria. Program ini bertujuan untuk menantang, mendorong, dan melatih kaum pria untuk menjadi seorang pemenang. Dengan tuntunan Roh Allah, mampu mewujudkan identitas yang sejati di dalam Kristus dan berlomba dalam perlombaan iman, serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Melalui program ini, kami berharap pendengar mendapatkan cukup pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat yang dapat membuat mereka sanggup memiliki sikap, model, dan gaya hidup yang benar dan baik. Menjadi kesaksian hidup yang benar dan berkat bagi orang lain. Afer, thank you loh by the way. Ini gara-gara program-program YTWR ya lumayan lah ngebantu banyak di kehidupanku gitu. Tapi ada satu nih yang aku nggak ngerti. Beberapa kan kadang ada ayat atau kutipan yang dari Alkitab gitu lah. Nah aku nggak ngerti gitu loh. Ya ngerti lah, kurang awam. Iya Bi, tenang aja. Di Yayasan Terang Warta Rohani itu kamu bisa curhat apa aja, kamu bisa berbagi apa saja, kamu bisa cerita masalahmu, kamu bisa cerita apapun yang perlu kamu doakan, karena di sana ada layanan konseling, kamu bisa konseling juga di sana, dan semua hamba Tuhan yang ada di Yayasan Terang Warta Rohani pasti bersedia untuk doain kamu, doain masalahmu, doain apapun yang kamu pengen doakan, dan dengerin ceritamu pastinya. Jadi kamu mau tanya seputar Alkitab yang perlu kamu tanyakan, yang tidak kamu pahami, bisa kamu tanyakan di sana. Oh ya? Gimana caranya? Gampang banget. Jadi gini, kamu bisa WA atau SMS ke nomor konseling Yayasan Terang Warta Rohani di 081 333 777 386, atau kamu juga bisa email langsung nih di siaran@ytwr.org. Oke deh kak, aku cabut dulu ya. Thank you loh. Kok kamu buru-buru banget? Emang mau kemana? Askara Radio Streaming mulai ditap, sahabat Askara, kita kembali ke sesi yang kedua, masih di program Spirit of Life pastinya ya. Sahabat Askara, masih kami tunggu pertanyaan sahabat Askara, bisa langsung ke WhatsApp di 0852 777 atau sahabat Askara juga bisa langsung saja chat di chat box ya, di aplikasi ataupun website, atau juga bisa langsung live chat juga di Askara Channel atau juga yang ada di Facebook ya, di Sahabat YTWR, karena kami juga lagi live secara visual. Yang pengen lihat visualnya di sana boleh langsung. Pak Yohanes, kalau tadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya, itu kan menggambarkan bahwa tadi Pak Yohanes bilang tidak bisa memang kita menyelaraskan antara di bumi dengan yang di surga. Kalau kita melihat di bumi penuh dengan keserakahan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu Tuhan tujukan kepada, karena kan semua orang tidak mengerti itu gitu Pak Yohanes ya. Itu Tuhan tujukan kepada siapa Pak Yohanes? Hanya kepada orang percaya saja atau kepada semua orang secara umum? Kalau lihat konteks doa ini kan memang ditujukan kepada para murid, kepada orang yang percaya. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari orang percaya dulu, begitu loh. Ya. Karena kan untuk bisa memahami apa kehendak Bapa yang di surga itu kan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus,
kemudian dia sudah menjadi anak-anak Allah, itu harus menyelaraskan dirinya. Tetapi kan sebenarnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata bumi kan untuk seluruhnya ya. Ya. Artinya seluruh Mencakup. seluruh manusia sebenarnya siapapun dia dikehendaki oleh Tuhan supaya dia menyelaraskan doa-doanya, menyelaraskan hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi dalam konteks doa ini, dalam konteks di sini itu kan sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Ya. Orang yang percaya maksudnya orang-orang yang sudah mengaku diri percaya, kemudian dia diangkat menjadi anak-anaknya, dan anak-anaknya ini harus menyelaraskan kehendaknya sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Jadi harus dimulai dari lingkup yang orang percaya dulu. Ya. Jadi lingkup orang percaya ini harus dimulai begitu loh. Tapi kan orang percaya pun kan walaupun dia sudah orang percaya, tetapi dalam dirinya oleh Paulus dikatakan karena dia masih tubuhnya ini daging gitu, dia masih punya kehendak bebas, masih punya keserakahan, gitu loh. Karena masih punya keserakahan dan keinginan yang sangat diwarnai oleh hawa nafsu, makanya dia yang harus memulai bahwa dimulai dari doanya saja dah. Orang serakah itu tidak hanya ketika dia menguasai banyak hal, itu kita bilang serakah. Tapi di dalam doa pun orang bisa serakah. Ya kan? Ayo kalau sama Mas Pelon tanya sekarang, bisa nggak kasih contoh bagaimana sih orang yang serakah di dalam doanya? Ya, yang pasti berdoa untuk dirinya sendiri, maksudnya keinginan sendiri, kayak Tuhan berikan, ya tidak salah sebenarnya, tapi pada dasarnya memang berdoa pada saat itu hanya meminta hanya untuk kebutuhannya sendiri gitu. Itu kan contoh yang sangat mudah dilihat kan. Kita melihat orang lain, melihat diri kita sendiri saja. Saya, Mas Pelon dan semuanya pasti sama juga berdoanya begitu. Pasti doanya lingkupnya saya, istri, anak-anak. Itu aja lingkupnya kan. Berkati sekolah kuliahnya, berkati sekolahnya supaya berhasil, supaya gini. Apakah salah? Nggak salah. Itu kan kebutuhan mendasar. Tetapi kadang-kadang ini sudah Tuhan penuhi gitu loh, sudah Tuhan kasih semua. Tapi tetap aja kita nggak merasa puas. Karena ketika melihat, dia ini temanku udah berhasil, hebat, doakan dia Tuhan supaya ini juga berhasil. Kadang-kadang kita berdoa sukses dalam usaha kita itu karena apa? Kan banyak orang karena merasa, misalnya ketika orang, sekarang kerja apa? Begini kerja sekarang. Itu untuk apa? Bekerja. Ketika orang bekerja, anaknya didoakan, terus anaknya sukses, itu orang tua tuh pinginnya apa sih? Pengennya anaknya sukses, Kalau anaknya sukses, orang tuanya gimana? Ya orang tuanya kecewa. Loh, anaknya sukses ke orang tuanya kecewa. Maksudnya kalau anaknya sukses gitu ya. Anaknya sukses ya orang tuanya bahagia, ikut bahagia juga, bahagia. ikut diberkati juga. Tapi kalau udah bahagia dia ngapain terus? Dia bahagia, dia lupa dengan orang lain. Dia sebenarnya kalau dia anak sukses, dia ngomong sama temannya. Wah, anakku seorang begini, itu sedang apa dia? Menyombongkan diri. Itulah maksud saya. Ketika dia berdoa biar anak sukses untuk apa? Kan dia ingin membanggakan dirinya. Kalau sudah dia membanggakan dirinya, dia akan ngomong kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar. Orang sekitarnya. Pasti ceritakan. Ini gini loh, gini loh. Sama juga doakan suami. Doakan suami supaya sukses, berhasil. Nanti kalau udah berhasil, istri akan cerita. Suami kok gini. Doakan istri. Istri. Kan sebenarnya dia ingin cerita bahwa saya tuh sukses loh, gitu loh maksudnya. Oke. Itu loh maksud saya. Sekarang di mana? Sudah saya pernah sudah saya lihat sendiri, dengar. Saya kan senang mancing, terus ngobrol sebelah. Dia cerita, saya tiap hari doa supaya anak saya sukses gini. Sekarang anak saya pas sudah S3, sudah dosen, rumahnya 2, ceritakan semua Pak. Sampai saya dengar, waduh seorang gini, dia kalau gaji sampai saya heran. Itu terus untuk apa cerita sama saya? Untuk apa? Kan untuk menunjukkan bahwa saya itu berhasil, orang tua yang berhasil, kemudian saya bisa membanggakan itu. Kan dia berdoa ternyata untuk sukses itu supaya dia bisa juga mengatakan bahwa saya lebih sukses dari kamu gitu loh. Saya lebih hebat dari kamu. Hidup saya lebih berkenan dari kamu. Buktinya saya sukses, anak saya berhasil. Apakah salah? Nggak salah. Tapi ketika kita mulai tanda petik merasa diri kita di atas dengan orang lain, itu yang Tuhan bilang tidak terjadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya kan? Karena kita sudah mulai menyombongkan diri itu tadi. Mulai menyombongkan diri. Pasti Mas, coba aja sampai adakan wawancara, penelitian. Ketika masalah anak atau masalah apa itu kita orang menceritakan, pasti dia akan membanggakan
setelah membanggakan dia akan bandingkan dengan orang lain. Oh, Pasti itu ya. nggak seperti anaknya kayak gitu dia, Pak. Sebenarnya kan nggak boleh gitu, Ya, ya. karena kan orang itu beda semua. Kalau semuanya orang sukses, berhasil, hebat, kan di dunia ini kan ada yang berbeda-beda memang. Ya. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang mungkin sudah, itu kan dinamika kehidupan. Kita nggak boleh banding-bandingkan semuanya. Tetapi itu yang saya katakan di sini, ketika orang berdoa, dia selalu berdoa untuk dirinya sendiri, doakan anaknya sukses. Pertanyaan saya, setelah anaknya sukses, ibunya pasti senang, orang tua pasti senang. Setelah senang, dia akan mulai melihat, wah, anak Kok tidak sesukses? Ya. Kan begitu, cobalah. Ya, Saya sudah pernah mengadakan penelitian juga. Saya tanya-tanya, oh iya betul. Orang nggak salah juga Mas membanggakan keluarga, nggak salah. Tapi jangan merendahkan orang lain, nggak boleh. Misalnya ada si keluarga A, anaknya bisa kuliah, si B langsung wah apa lagi, mau jelekkan orang, kan nggak boleh. Ya kalau orang bisa kuliah satu sudah syukuri, ada berkat Tuhan. Kalau belum jangan menjelekkan orang lain. Nah, karena apa? Selalu orang berdoa sukses, setelah sukses dia membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Itu yang dibilang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa di surga. Karena kita diajar saling menghormati, saling apa ya? Iya, mendukung lah, mensupport, saling apa ya, memberikan bantuan dan sebagainya. Bukan saling kita mengenyek orang. Mengenyek ya, menjelekkan orang. Menjelekkan orang. Ya itu Mas Felon. Jadi dimulai dari kita orang yang percaya dulu. Kalau orang yang percaya ini sudah apa ya, diajar oleh Tuhan supaya kita tuh kehendak Bapa yang jadi, maka dalam doa kita tuh dimulai doa itu ketika berdoa untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk siapa saja berdoa kita. Jangan sampai kita berpikir kalau dia sudah dijawab, dia berhasil, dia sukses, dia mulai menyombongkan diri. Nggak boleh. Itu berarti Tuhan tahu di situ maksudnya. Wah, ini kalau dia nanti pasti dia akan jadi orang yang sangat sombong. Karena sangat sombong dan sebagainya, itu akan menghancurkan dirinya. Kan dibilang siapapun yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Nah, Tuhan kan tidak mau begitu. Karena itu Tuhan bilang ini tidak akan sesuai dengan kehendakku. Karena motivasi doanya sudah berbeda. Tapi kalau berdoa untuk apa saja, tujuannya supaya mulia. Nanti kalau anakku berhasil, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa. Nah, itu kan berbeda lagi. Bukan dibangga-banggakan. Apakah salah? Tidak salah. Tapi jangan sampai merendahkan orang lain, tidak boleh. Kan tidak semua orang yang tanda petik itu beruntung lah. Ya. Misalnya orang bisa kuliah kan tidak semua tentu bisa. Nah, kita yang mungkin Tuhan izinkan anak-anak kita bisa kuliah, ya sudahlah, syukur itu berkat Tuhan. Jangan merendahkan orang lain. Merasa diri saya lebih bagus dari orang lain, tidak boleh. Itu yang Tuhan mau di situ sebenarnya. Makanya ketika kita berdoa untuk apa saja, motivasi kita itu betul-betul motivasi yang harus dimurnikan betul. Ya kan? Kalau kita minta A, B, C punya ini tuh untuk apa? Yang kalau untuk kebutuhan dasar kita bagus. Tapi kalau udah dikasih, kita sudah mulai sombong di sana, itu akhirnya mencelakakan diri sendiri, Mas. Ya kan? Berarti harusnya doanya harus seperti apa, Pak Yohanes? Supaya tadi yang Pak Yohanes bilang kehendak Bapa di surga dan kehendak jadi gitu, sama atau selaras gitu, Pak Yohanes. Nah, jadi makanya dalam berdoa tuh jangan kita apa ya, menjadi orang yang serakah begitu loh. Kita minta sesuatu untuk memenuhi hawa nafsu kita, nggak boleh. Itu intinya. Jadi kita berdoa supaya dengan saya dipenuhi ini, saya berhasil, saya akan tunjukkan kepada orang lain, loh, saya orang yang sudah berhasil, sukses. Bahkan bilang saya ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya terus orang yang lain itu gimana gitu? Apakah dia kurang berdoa? Kan begitu ya. Kita nggak bisa mengklaim diri kita itu lebih baik dari orang lain. Ya kalau kita dikasih kepercayaan sama Tuhan sekian, ya syukuri, itu berarti Tuhan punya rencana. Sekarang Anda dikasih berkat lebih, itu ingatlah bahwa ada bagian orang lain di dalam berkat itu. Oke, ini penting juga. Selalu ada bagian orang lain. Makanya di gereja diajar kasih persembahan, perpuluhan, itu kan supaya ingat di dalam kita diberkati, kita selalu ada bagian orang lain yang, karena Tuhan tidak apa ya, kadang-kadang memakai kita untuk memberkati orang lain gitu. Ya kan, bahkan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa orang lain. Oke, bisa kan, ya seperti itu. Ya memang begitu kan, kan nggak mungkin pergilah dengan selamat dalam musim dingin padahal kau punya baju apa nggak dikasih. Ya kita kasih gitu loh. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah si A, sekarang jangannya tunggu gini, saya lihat ya Tuhan buat apa untuk si A, kan bukan begitu. Justru kita lihat, saya bisa bantu apa si A. Jadinya kita berdoa, kita jawab doa kita sendiri, Pak. Betul apa? Misalnya begini, kami berdoa untuk anak-anak di panti asuhan, panti jompo dan sebagainya, supaya Tuhan berkatilah mereka.
Kita hanya minta orang lain yang bantu mereka. Terus kita tuh ngapain? Pertanyaannya. Padahal kita mampu. Kita mampu melakukannya. Kita buat ada berkat, buat nasi kotak yang ya harga berapa, simpel itu kita buat di rumah masak. Terus bawa ke sana kan bisa, Mas. Tapi kita selalu mengharapkan orang lain yang menjawab doa itu, bukan kita yang menjawab doa itu. Jadi kita berdoa, Tuhan juga mau kamu jawab doamu itu karena Tuhan, aku udah berkati hidupmu. Oke. Itu yang dimau disebut dengan selaras dengan kehendak Bapa di sorga. Kan begitu. Jadi kalau kita ada rezeki ya kita berpikir untuk orang lain lah. Gitu loh. Artinya ketika kita diberkati Tuhan itu kan bukan hanya untuk kita supaya sukses, kita punya, kemudian kita buat rumah tinggi-tinggi pagar tidak boleh orang masuk. Jangan masuk ini karena di rumahku banyak harta benda. Kan tidak begitu ya, kita terbuka aja. Jadi mari menjadi orang itu yang berdoa tapi menjawab doa kita. Pernah nggak berdoa untuk orang-orang yang terlantar? Jarang ya. Pernah nggak berdoa untuk orang-orang yang kesulitan makan? Kan kita bilang, Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini juga tidak ada makanan. Pernah berdoa begitu? Iya, pernah. Tapi kenapa kita nggak menjawab doa itu sendiri? Makanya kan ada program nasi gratis. Taruh di sana, siapapun yang membutuhkan silakan diambil. Kan bisa simpel. Jadi makanya itu dibilang di dalam Matius pasal 25. Pada saat aku lapar, kamu beri makan. Saat aku lancar, itu yang dimaksud di situ, itu menjawab doa. Makanya itu yang selalu dengan kehendak Bapa di surga. Karena kamu tidak melakukan apa yang menjadi kehendakku. Karena apa yang kamu doakan hendak kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsu kamu. Itu, Mas. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya rangkaiannya sangat banyak ya. Bukan hanya bicara mengenai saya anak Allah, saya berdoa, Tuhan jawab terus sudah sukses. Orang percaya, wah luar biasa hidupmu sukses-sukses semua begitu loh. Terus sudah sukses terus ngapain, Pak? Sudah sukses ini. Sudah punya macam-macam untuk apa? Biar saya punya anak, cucu nggak pernah akan kelaparan. Kan bukan di situ, karena masing-masing punya bagiannya. Nanti anak kita juga diberkati oleh Tuhan, cucu juga diberkati Tuhan masing-masing. Jangan kita mau habiskan semua, kita mau nanggung semuanya, tidak juga. Masing-masing kan punya jalannya sendiri. Betul. Orang tua kita dulu kan nggak pernah berpikir, oh nanti anaknya, pokoknya dia bisa sekolah kan. Tapi nanti anaknya jadi apa itu kan sudah serahkan sama Tuhan aja. Jadi ada juga jalan keluar kan begitu. Sama juga dengan begitu. Nah dengan demikian, pertanyaan tadi itu untuk siapa? Ya untuk orang percaya, supaya orang percaya itu ketika berdoa dengan serakah, kemudian orang percaya juga ketika berdoa dia menjawab doanya sendiri. Ketika dia mendoakan untuk orang-orang di sekitarnya, misalnya gini, kami berdoa untuk kedamaian Kota Batu, contohnya gitu. Mulai dari siapa? Mulai dari saya yang berdoa dulu, membuat kedamaian di Kota Batu. Jangan membuat ujar kebencian, ya kan? Jangan buat masalah di kampung. Karena kadang-kadang kita berdoa biar orang lain dulu deh yang lakuin. Ya itu persoalannya, kita berdoa ya kita harus lakukan. Kami berdoa untuk panti asuhan supaya Tuhan cukupkan mereka, doa gini cukupkan. Kita berharap orang lainnya kan Tuhan seperti datang bawa sesuatu, kita dikasih tangan dua berkat itu bisa membawa juga ke sana gitu. Menjawab doa kita, doa yang kita buat tuh kamu sudah diberkati, sekarang kamu jawablah. Apa yang kamu minta itu sekarang kamu jawab sendiri karena kamu punya kemampuan di situ. Nah itu baru doa yang menjadi kenyataan. Jadi ketika berdoa sebenarnya kita sedang meminta kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku untuk bisa memberkati orang lain. Gitu loh. Dengan begitu maka Tuhan kasih ini loh Pak untuk memberkati, tak kasih nih sekarang nih. Pakai ini, pakai kasih ini kan begitu. Tapi kalau udah dikasih begini, ini untuk saya nih kan boleh begitu. Kan semua kita tuh membuka apa ya? Membuka pintu untuk orang lain. Untuk orang lain. Ya. Sama dalam pekerjaan, dalam apa saja ya. Kalau orang dipakai oleh Tuhan, terus orang bisa masuk dalam sebuah pekerjaan dan sebagainya, itu kan dia sedang buka pintu untuk orang lain. Betul. Dia sedang dipakai oleh Tuhan begitu loh. Jangan merasa berjasa di situ. Kan kita hanya disuruh membuka pintu aja, karena Tuhan sedang membuka jalan. Karena kita dipakai oleh Tuhan. Loh kalau Tuhan nggak pakai nggak bisa. Artinya bukan untuk kita, kembali lagi kemuliaan untuk Tuhan gitu ya. Untuk kemuliaan untuk Tuhan dan Tuhan mau kehendaknya jadi di bumi. Kehendak yang bagaimana? Ya itulah saling menolong yang kuat, yang merasa dirinya kuat, menguatkan yang lemah, kan itu saling menjadi kehendaknya itu di situ. Melalui doa-doa kita. Makanya doa-doa kita bagi pendengar, pemirsa, berdoa apa saja silakan. Tetapi Tuhan izinkan juga kita menjawab doa-doa kita sendiri. Untuk orang-orang di sekitar kita. Kita doakan bangsa pemerintah kami, presiden supaya sehat, supaya gini, kita mendoakan untuk semua gini. Bagaimana supaya itu ya kita dalam aplikasi hidup kita ya jangan membuat uak, jangan buat ujar kebencian. Kan begitu harus kita doa itu harus kita saling bantu sendiri. Ya.
Kalau berdoa untuk kedamaian sebuah bangsa, kita mulai dari diri sendiri untuk membuat kedamaian. Jangan membuat rusuh di kampung. Jangan membuat permasalahan. Kan itu artinya doa kita jawab langsung. Karena kita ingin damai kan. Dimulai dari siapa? Dari yang berdoa. Kita kadang kan berdoa orang lain yang memenuhi. Betul apa enggak ya? Ya, betul. Padahal kita sendiri dipakai Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita kan bisa melakukan itu. Ya contoh gini, untuk kita berdoa untuk anak-anak yang tidak, supaya sekolahnya bagus, supaya mampu mereka semuanya gitu misalnya. Tapi kalau kita punya kemampuan, kenapa nggak membantu anak-anak yang lain yang mungkin kasih les gitu loh. Wah ini nggak bisa matematika, saya bisa tak ajari. Kan menjawab doa kita, mencerdaskan anak bangsa. Kita berdoa supaya bangsa ini anak-anaknya cerdas semua. Kita punya kemampuan, nggak kita gunakan untuk mencerdaskan. Seperti Mas punya ilmu komunikasi, gunakan untuk membantu orang-orang sehingga orang bisa ngemsi, bisa belajar. Ini doa itu terjawab supaya Kota Batu sejahtera dengan cara talenta saya gunakan untuk menolong orang-orang supaya anak muda ini bangkit, kan sejahtera jadinya. Gitu. Wah habis itu tuh diam, wah sudah saya berdoa diam di sini. Terus ngapain ilmunya dikasih? Talenta. Karena itu doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang selaras juga dengan, artinya ketika kita berdoa maka kita akan mengikuti semua itu, kita juga memberi kontribusi di dalam doa kita sendiri. Tidak hanya dalam ucapan-ucapan doa. Ya. Memberkati gembala sidang saya supaya sehat. Pertanyaan saya, buat apa supaya gembala sidang sehat? Gimana caranya? Ya kita harusnya kita juga yang yang memberkati gitu. Kalau tahu bahwa gitu kan bawain dia sayur, kasih vitamin. Jangan cuma didoakan supaya gembala sidang kami tetap sehat, tetap kuat ya Tuhan. Tapi kita nggak buat apa-apa tuh gembala sidang kita. Ya kita bawain lah. Tante, ini saya punya makanan khusus. Wah ada berkat ini supaya tetap sehat melayani. Itu kan doa yang dijawab, kita jawab sendiri. Gitu. Kan saya kan udah berdoa. Iya, habis itu terus ngapain? Iya, saya tidak berbuat sesuatu. Kan doa itu harus ditunjukkan dalam sebuah bukti gitu. Buktinya apa ya? Kita beri sesuatu untuk gembala sidang kita. Kalau gembala sidang kami itu supaya apa ya? Pokoknya pasti doanya supaya gembala sidang kami, pendeta kami sehat, tetap bisa melayani dengan baik dan sebagainya. Kita fasilitasi dong, kasih bantuan buku, mungkin tidak punya, kita kasih punya uang berkat untuk belikan buku. Mungkin dia apa, kita bantulah. Kan dari itulah kita akhirnya apa? Tergabung di situ, jangan nunggu orang lain. Itu karena gara-gara doa saya, pendeta saya sehat. Dia bersaksi, saya bersyukur. Kemarin orang jauh-jauh datang ke sini berikan saya makan. Lu yang di sini malah nggak kasih apa-apa. Akibatnya apa? Ya kita hanya berdoa saja. Gitu Mas. Jadi doa itu harus selaras dengan kehendak Bapa di surga. Jadi doa itu sendiri juga bukan hanya sekedar ucapan, tetapi action dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, maka itu menjadi passion kita untuk melakukan sesuatu juga. Bukan hanya berdoa terus Mas bilang, ya kan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Bos, kamu itu di bumi ya, justru kamu ada di bumi mewakili saya, kamu yang menjadi penjawab doa-doa itu. Kan kita mewakili Tuhan di bumi, menjadi utusan messenger, utusan Tuhan itu. Kita yang menjawab doa-doa itu. Sehingga kita betul-betul di bumi menjadi apa? Menjadi terang. Berkat gitu. Berkat begitu. Baik. Oke, lengkap ya Pak Yohanes, dan sudah di menit terakhir kita ini dari program dari program Spirit of Life, ya artinya bahwa kita juga harus menyelaraskan antara doa kita dengan kehendak Tuhan supaya kita juga bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang. Yang terakhir mungkin Pak Yohanes ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Askara semuanya? Ya, untuk sahabat Askara, mari kita selaraskan doa kita dengan kehendak Bapa yang di surga. Dengan cara apa? Ketika kita berdoa jangan kita serakah. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi untuk menjawab doa-doa itu. Jadi tidak hanya bilang itu kan urusan Tuhan, bukan. Justru Tuhan utus kita di bumi ini untuk kita menjawab doa-doa itu. Maka kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Sama-sama. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan buat sahabat Askara semuanya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Askara semua yang boleh setia mendengarkan program Spirit of Life pagi hari ini. Kita ketemu lagi pastinya minggu depan. Kita masih bahas tentang doa Bapa kami, dan itu di bagian terakhir. Diharapkan juga untuk sahabat Askara bisa mendengarkan supaya lengkap ya. Nanti malam sahabat Askara bisa dengarkan kembali secara full ya. Sahabat Askara bisa dengarkan di jam 8 sampai di jam 9 malam. Kita akan berdoa mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Pak Yohanes pimpin kita dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbincang tentang kebenaran firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kami juga sebagai orang-orang yang percaya menyelaraskan doa-doa kami dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi wakil-wakil-Mu di muka bumi ini untuk menjawab doa-doa yang Tuhan kehendaki terjadi, damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, untuk para pendengar pemirsa kami yang saat ini sedang berada dimanapun mereka berada, biarlah kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan kiranya terjadi di tengah-tengah mereka, dan Tuhan akan tolong kami semuanya dalam masa pandemi ini. Lindungi kami semua dengan kasih-Mu, sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat di dalam anugerah-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik sahabat Askara, saya Vernon Malanguna pamit undur diri. Saya Yohanes Madu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.